Bab 5 Agama Yahudi. Sejarah perkembangan. Keberadaan agama Yahudi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan bangsa Yahudi yang silsilahnya berhubungan dengan Nabi Ibrahim, bapa monotheisme dan bapa para Nabi Semitik, Yahudi, Nasrani dan Islam, terutama keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Sebab Nabi Ibrahim memiliki 2 orang anak dari 2 isteri, iaitu Ismail anak dari isterinya yang bernama Hajar, seorang budak yang diperisteri oleh Nabi Ibrahim, dengan maksud agar memperoleh keturunan kerana isterinya yang pertama mandul, dan Ishak anak dari isterinya yang bernama Sarah sebagai isteri pertama Nabi Ibrahim yang dengan seizin dan kehendak Tuhan dapat melahirkan seorang keturunan sekalipun dalam usia yang tidak subur lagi. Keturunan Nabi Ibrahim dari garis Nabi Ismail inilah yang kelak membentuk bangsa Arab dan salah seorang keturunannya menjadi seorang Nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa ajaran Islam. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim dari garis Ishak membentuk suatu bangsa yang disebut bangsa Ibrani, bangsa Yahudi, atau bangsa Israel. Dari garis inilah muncul Nabi Musa dan Nabi Isa. Setelah memiliki 2 orang anak, beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim wafat dengan meninggalkan 2 orang anak yang hidup di 2 tempat yang terpisah. Ismail menetap di daerah Hijaz sedangkan Ishak menetap di daerah Kanaan. Ishak kemudian menikah dan memiliki 2 orang anak, iaitu Isu dan Yakub yang dipanggil dengan nama Israel. Keturunan Yakub atau Israel inilah yang disebut bangsa Israel atau keturunan Israel, yang dalam Al-Quran disebut dengan nama Bani Israel. Yakub atau Israel memiliki 12 orang anak dari 4 orang isteri, iaitu dari isteri pertamanya yang bernama Leah, masih terhitung sepupu Yakub dari pihak ibu, memiliki 3 orang anak, iaitu Reuben, Shimon atau Simeon, Levi, dan Yahuda. Dari garis Levi inilah lahir Nabi Musa, dan dari Yahuda inilah nama bangsa Yahudi diambil. Dari isteri keduanya yang bernama Rahil, masih terhitung sepupu Yakub dari pihak ibu, memiliki 2 orang anak, iaitu Yusuf dan Bunyamin. Dari isteri ketiganya yang bernama Zilfah, budak dari Rahil, memiliki 2 orang anak, iaitu Fad dan Asher. Dari isteri keempatnya yang bernama Bilhah, budak dari Rahil, memiliki 2 orang anak, iaitu Dan dan Naftali. Di antara ke-12 anak Yakub atau Israel, maka anaknya yang bernama Yusuf adalah anak yang bagus lahir dan batinnya, tampan parasnya dan elok rohaninya. Oleh karenanya ia lebih disayangi dan sering disebutkan kelebihan-kelebihannya oleh Yakub, sehingga menyebabkan saudara-saudaranya yang sebapa memiliki rasa benci terhadap Yusuf. Kebencian dari saudara-saudaranya itu mendorong mereka membuat siasat jahat untuk menjauhkan dan memisahkan Yusuf dari ayahnya. Niat ini mereka wujudkan dengan membuang dan menjual Yusuf kepada salah seorang pejabat di kerajaan Raja Firaun di Mesir. Dengan pertolongan Tuhan, Yusuf tidak dijadikan budak oleh pejabat itu, malahan diangkatnya menjadi orang kepercayaannya. Akan tetapi itu tidak berlangsung lama kerana Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, akibat fitnahan isteri tuannya yang diam-diam terpikat oleh ketampanan Yusuf. Namun beberapa tahun kemudian Yusuf dikeluarkan dari penjara, lantaran kemampuannya dalam menafsirkan mimpi. Pada saat di dalam penjara,
Yusuf diminta untuk menafsirkan mimpi yang dialami oleh Firaun penguasa negeri Mesir. Karena mampu menafsirkan mimpi Raja Firaun, maka Yusuf bukan saja dibebaskan tetapi juga diserahi tugas sebagai Menteri Urusan Pangan oleh Firaun untuk mengatasi permasalahan yang akan dihadapi bangsa Mesir sebagaimana yang ada dalam mimpi. Tafsir Yusuf atas mimpi Firaun ternyata menjadi kenyataan, di mana negeri Mesir mengalami masa paceklik sehingga di mana-mana terjadi kesulitan dan kelaparan, termasuk Kanaan tempat tinggal orang tua dan saudara-saudara Yusuf. Keadaan sulit yang dialami oleh keluarga Yusuf di Kanaan mendorong saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk memperoleh bahan makanan dari seorang menteri yang membagi-bagikan kebutuhan pokok rakyatnya yang tidak disadari oleh mereka. Ternyata menteri itu sebagai saudaranya yang pernah mereka buang. Atas pertolongan Yusuf, maka ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya pindah dari Kanaan dan menetap di Mesir dengan memiliki usaha ternak domba. Pada awal kedatangannya di negeri Mesir, keluarga Israel berjumlah 70 orang. Namun seiring perjalanan waktu, bangsa Israel yang berada di Mesir semakin besar jumlahnya. Di saat jumlah bangsa Israel semakin besar, dan pada waktu yang sama Yusuf yang menjadi naungan dan pelindung mereka telah tiada, maka hal itu mengakibatkan berkurangnya penghormatan rakyat Mesir kepada bangsa Israel, serta munculnya kecurigaan dari Raja Firaun yang mengkhawatirkan bangsa Israel yang telah berjumlah besar itu dapat membahayakan kerajaannya. Ditambah lagi bahawa Raja Mesir mengetahui adanya persekongkolan antara bangsa Israel dengan kaum Amalek yang kalah perang untuk melakukan pembalasan, dan juga pada saat itu perekonomian Mesir dikuasai oleh bangsa Israel. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu, Raja Firaun membuat kebijakan untuk membatasi jumlah bangsa Israel dan khususnya kaum laki-lakinya, dengan memerintahkan membunuhi setiap bayi laki-laki bangsa Israel yang baru lahir. Pada suatu ketika Levi anak Israel dari isteri pertamanya Leah melahirkan seorang anak bayi laki-laki, karena takut diketahui oleh pasukan Firaun yang selalu berkeliling mencari bayi laki-laki bangsa Israel yang baru lahir untuk dibunuh, maka oleh si ibu bayi laki-laki Levi itu disembunyikan, dan setelah 3 bulan disembunyikan si bayi ditempatkan di dalam keranjang kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Dengan pertolongan dan lindungan Tuhan, keranjang bayi itu diketemukan keluarga raja, dan bayi yang berparas tampan itu dijadikan anak angkat oleh Raja Firaun dan diberinya nama Musa. Setelah Musa dewasa, ia menyaksikan keadaan kaumnya sangat sengsara dan dalam keadaan tertekan di dalam penguasaan Raja Firaun. Pada satu ketika Musa melihat laki-laki dari bangsa Israel diserang oleh orang Mesir, maka tanpa fikir panjang Musa membantu laki-laki bangsa Israel itu dan mengakibatkan laki-laki Mesir itu tewas. Karena pembelaannya terhadap kaumnya itulah ia dicari Firaun untuk dibunuh. Kemudian Musa lari dan bersembunyi di rumah Rahel yang kemudian menjadi mertuanya. Dari perkahwinannya dengan Zipora anak Rahel, ia memiliki putera bernama Gerson. Selama Musa menetap di Madian, ia bekerja menggembalakan domba milik mertuanya. Perjalanan panjang sejarah bangsa Israel ini dapat diterangkan secara ringkas menurut kronologisnya sebagai berikut. Tahun 2000 hingga 1300, Abraham, Ishak,
Yakub, Yusuf, dan turunannya. Tahun 1300 hingga 1200, Musa berdiam di semenanjung Sinai. Tahun 1200 hingga 1028, Yusha merebut tanah Kanaan. Tahun 1028 hingga 1013, Saul menjabat sebagai raja. Tahun 973 hingga 933, Sulaiman menjabat sebagai raja dan kerajaan terpecah menjadi dua sepeninggalnya. Tahun 722, kerajaan Israel ditaklukkan Sargon dari Assyria, mengangkut 10 suku Israel sebagai tawanan, dan ke-10 suku itu nasibnya tidak diketahui sampai sekarang. Tahun 586, kerajaan Judea ditaklukkan Nebukadnezar dari Babilonia, mengangkut 2 suku Israel sebagai tawanan, menghancurkan Jerusalem dan Baitullah. Tahun 586 hingga 538, di bawah taklukan Babilonia. Tahun 538, Babilonia dan Palestina ditaklukkan Cyrus the Great dari dinasti Achaemenids atau Persia, membebaskan 2 suku Israel dari tawanan, mengizinkan pulang ke Jerusalem, membantu pembangunan kembali Baitullah di dataran tinggi Zion yang dihancurkan Nebukadnezar. Tahun 538 hingga 332, di bawah taklukan dinasti Achaemenids. Tahun 332 hingga 323, di bawah taklukan Makedonia, Greek. Tahun 323 hingga 198, di bawah kekuasaan dinasti Ptolemy, Mesir Greek. Tahun 198 hingga 168, di bawah kekuasaan dinasti Seleucids Greek. Tahun 168 hingga 63, kerajaan Makkabi, kekuasaan nasional Yahudi. Tahun 63, di bawah taklukan Imperium Roma. Sesudah Masehi, tahun 65 hingga 75, pemberontakan total kaum Yahudi di Palestina, Panglima Titus menghancurkan Baitullah di dataran Zion pada tahun 70 Masehi, mengusir kaum Yahudi keluar Palestina, mulai sejarah Great Diaspora, cerai-berai tanpa tanah air. Tahun 137, pemberontakan Bar Kokhba di Palestina, setelah orang Yahudi berangsur-angsur masuk kembali, lalu dibasmi secara total oleh pihak Imperium Roma. Tahun 636 hingga 1916, di bawah kekuasaan Islam. Tahun 1916 hingga 1948, di bawah kekuasaan Inggris. Tahun 1948, pembentukan negara Israel. Pendiri dan pembawa agama Yahudi. Kaum atau bangsa Israel nasibnya tidak pernah berubah dan tidak menentu, sekalipun beberapa kali telah terjadi pergantian penguasa di Mesir. Nasib bangsa Israel ini seperti menjadi takdirnya, karena nenek moyang mereka yang disebut bangsa Ibrani, iaitu bangsa yang sesuai dengan makna kata itu yang berarti berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain di padang pasir, selalu dalam kesulitan dan pengejaran. Terhadap takdirnya itu, yang bisa dilakukan oleh bangsa Israel hanyalah bermohon kepada Tuhan agar memberikan pemimpin yang mampu membebaskan mereka dari penguasaan bangsa lain. Harapan bangsa Israel ini didengar oleh Tuhan, dan kepada mereka diutus seorang nabi dari bangsa Israel sendiri yakni Musa.
Kisah penunjukan Musa sebagai nabi dan pemimpin bangsa Israel dimulai ketika Musa sedang menggembalakan kambingnya di Bukit Tursina. Tiba-tiba ada suara malaikat yang berseru kepadanya, "Musa, Musa, janganlah mendekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, kerana tempat engkau berdiri itu adalah tanah kudus. Akulah ayahmu, Allah Ibrahim, Allah Ishak dan Allah Yakub. Aku telah memperhatikan betapa sengsara umatku di Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka, aku ketahui derita mereka. Aku turun untuk melepas mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka ke negeri Kanaan. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Musa berkata, "Apabila aku kelak mendapatkan orang Israel, apakah yang harus kukatakan bahawa aku adalah utusanmu?" Allah berfirman, "Aku adalah aku. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Sebagai utusan Tuhan yang bertugas menyeru bangsa Israel agar menyembah Tuhan dan membebaskan bangsa Israel dari kekejaman Firaun, Nabi Musa lalu menghadap Firaun memohon agar bangsa Israel diizinkan meninggalkan wilayah Mesir menuju tempat kelahirannya di Kanaan Palestina. Setelah menghadap Firaun, Nabi Musa membawa kaumnya menuju tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel. Dalam perjalanan ke Kanaan, bangsa Israel tidak langsung menuju Kanaan melainkan menetap beberapa lama di padang pasir yang dilaluinya. Pada saat menetap di padang pasir, kaum Musa mengalami kesulitan dan penderitaan yang lebih berat dari apa yang dirasakannya ketika masih berada di Mesir. Sebab itu mereka marah dan kecewa kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi periuk berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Kamu berdualah yang telah mengeluarkan kami dari hidup mewah kepada hidup menderita ini, kerana kamu berdua hendak mematikan seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Di tengah-tengah padang pasir yang tiada didapati air, maka seluruh jamaah pun mengecam Nabi Musa. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungut bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar Mesir, untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Ketika Musa dan Harun menetap di padang pasir bersama dengan kaumnya, turun perintah dari Tuhan kepada Musa agar Musa mendaki Bukit Tursina. Perintah Tuhan itu ditaati oleh Musa sehingga ia menuju Bukit Tursina untuk kemudian bermunajat selama 30 malam, sambil berpuasa sebagai persiapan untuk menerima wahyu tentang perjanjian-perjanjian dan pengajaran-pengajaran sebagai tuntunan hidup Musa dan kaumnya. Pada saat inilah kaum Musa kembali kepada kebiasaan dan kepercayaan lamanya. Mengetahui kaumnya kembali kepada kesesatan berdasarkan pemberitahuan Tuhan kepadanya, Nabi Musa bergegas kembali menuju kaumnya yang ia dapati kembali kepada kebiasaan lamanya menyembah patung anak lembu. Maka marahlah Nabi Musa kepada kaumnya, namun Musa pun kemudian memaafkan kaumnya itu dan membawa mereka menuju Kanaan. Sebelum mencapai Kanaan, Harun meninggal dan kemudian disusul oleh Nabi Musa. Kepemimpinan Musa kemudian dilanjutkan oleh Yosua yang membawa bangsa Israel memasuki Kanaan dan melakukan penyerbuan brutal atas penduduk asli dengan membunuh siapa saja yang mereka temui, serta menawan wanita.
Pembunuhan massal penduduk asli ini dianggap bangsa Israel sebagai pengorbanan atau zakat yang diperuntukkan bagi Tuhan. Penduduk daerah yang dikuasai bangsa Israel yang terbunuh berjumlah 12,000 jiwa, gubernurnya digantung dan kemudian kota itu dibakar. Tujuan bangsa Israel kembali ke tanah yang dijanjikan tidak sepenuhnya tercapai namun juga tidak seluruhnya gagal, sebab sekalipun tidak dapat menguasai wilayah Kanaan seluruhnya, setidaknya bangsa Israel menguasai beberapa daerah pinggiran di Kanaan. Di wilayah inilah bangsa Israel membangun masyarakatnya dalam suasana hidup yang masih sulit, namun sudah mulai menetap dan membangun kehidupan mereka. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Israel hidup dalam kesejahteraan, maka dipilihlah Saul sebagai pemimpin atau raja bangsa Israel. Beberapa tahun kemudian ia mati terbunuh, maka dipilihlah Daud untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang baru. Pada masa kepemimpinan Raja Daud inilah keadaan bangsa Israel mulai menikmati kesejahteraan, dan masa puncak kejayaan bangsa Israel dicapai pada masa kepemimpinan Raja Sulaiman. Kedua raja inilah yang mampu membawa bangsa Israel mencapai puncak kejayaan, tetapi keadaan ini tidak bertahan lama kerana bangsa Israel kembali dilanda perpecahan pasca kepemimpinan Raja Sulaiman, dan kejayaan itu pun akhirnya berubah kembali kepada keadaan yang sulit dan menjadi bangsa tertindas dan terusir terus-menerus sehingga menjadi bangsa yang tidak memiliki wilayah seperti keadaan yang dijalani oleh moyang mereka dahulu. Perjalanan panjang bangsa Israel dalam meraih kejayaan di tanah yang dijanjikan telah melahirkan banyak tokoh besar pemimpin bangsa Israel yang siap mengorbankan segenap jiwa dan raga. Tokoh-tokoh besar yang berjuang bagi bangsa Israel itulah yang dianggap sebagai nabi-nabi bagi bangsa Israel. Di antaranya yang terdahulu adalah Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, Harun, Daud, Sulaiman. Dua nama terakhir oleh bangsa Yahudi lebih dipandang sebagai seorang raja daripada sebagai seorang nabi. Nabi-nabi bangsa Israel yang kemudian ialah Isaiah, Yeremia, Ezekiel, Daniel, Amos, Obaya, Yunus, Miha, Nahum, Habakuk, Zefania, Malachi, Hagai, Zakaria, Elia, Nathan, dan Deborah. Nabi-nabi yang terdahulu itu adalah orang yang langsung menerima wahyu Tuhan, sedangkan nabi-nabi yang kemudian merupakan orang yang mengajarkan dan menyebarkan ajaran dari nabi-nabi yang terdahulu. Nama-nama yang tersebut di atas diyakini bangsa Israel sebagai para nabi agama Yahudi yang telah membawa bangsa Israel kepada seruan Tuhan Yang Maha Esa dan memperjuangkan bangsa Israel bebas dari penindasan bangsa lain. Akan tetapi nabi-nabi itu bukanlah nabi bangsa Israel yang telah genap, kerana seperti yang dijelaskan dalam kitab Ulangan akan ada nabi yang datang di masa yang akan datang yang bertugas menggenapi seluruh ajaran para nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kitab Suci Agama Yahudi. Kitab suci utama bagi kaum Yahudi adalah Taurat atau Kitab Perjanjian Lama menurut sebutan kaum Nasrani. Tetapi selain kitab Taurat ada dua sumber lainnya yang dipandang suci oleh kaum Yahudi, iaitu Talmud dan protokol-protokol pendeta-pendeta Zionis.
Kitab Suci Taurat atau Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 3 kelompok yang terdiri dari beberapa kitab, iaitu Torah, Nebim, dan Ketubim. 1. Kitab Torah terdiri dari Kitab Kejadian, Genesis, berisikan kisah kejadian alam semesta dan kejadian Adam dan Hawa beserta peristiwa turunnya sampai kepada peristiwa Nabi Yusuf. Kitab Keluaran, Exodus, berisikan kisah keluaran Bani Israel dari penindasan Firaun di tanah Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa dan berada di padang pasir Sinai selama 40 tahun dan munajat Musa kepada Yahweh, yakni Allah Maha Esa, dan diturunkan 10 perintah. Kitab Imamat, Leviticus, berisikan himpunan syariat di dalam agama Yahudi. Kitab Bilangan, Numbers, berisikan cacah jiwa turunan 12 suku Israel pada masa Nabi Musa. Kitab Ulangan, Deuteronomy, berisikan ulangan kisah keluaran dari tanah Mesir dan ulangan himpunan syariat. Kitab Nebim terdiri dari atas 8 buah kitab nabi-nabi, terbagi kepada nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang kemudian. Yang termasuk dalam kitab nabi-nabi terdahulu adalah kitab Nabi Yusha, kitab Hakim-Hakim, kitab Nabi Samuel, dan kitab Raja-Raja. Adapun yang termasuk dalam kitab nabi-nabi yang kemudian adalah kitab Nabi Isaiah, kitab Nabi Jeremiah, kitab Nabi Jehezkiel, dan kitab nabi-nabi terkecil yang terdiri atas kitab Nabi Hosea, kitab Nabi Joel, kitab Nabi Amos, kitab Nabi Obadiah, kitab Nabi Yunus, kitab Nabi Mikha, kitab Nabi Nahum, kitab Nabi Habakuk, kitab Nabi Zefanya, kitab Nabi Hajai, kitab Nabi Zakaria, kitab Nabi Malehi. 3. Ketubim terdiri atas 11 buah kitab yang berisikan nyanyian-nyanyian pujaan untuk keperluan kebaktian dan juga berisikan hikmat dan bimbingan serta nasihat dan amsal, iaitu kitab Mazmur, kitab Amsal Sulaiman, kitab Nabi Ayub, kitab Shirul Asha atau Songs of Solomon, kitab Ruth, kitab Nudub Jeremiah atau Lamentations, kitab Al-Khatib, Ecclesiastes, kitab Esther, kitab Nabi Daniel, kitab Nabi Ezra, kitab Nabi Nehemiah, kitab Tawarikh. Kitab Talmud adalah merupakan pengulangan dari kitab Taurat dalam bentuk penafsiran dan penjelasan dari kandungan Taurat oleh para pendeta Yahudi yang disampaikan melalui riwayat dari mulut ke mulut. Dari sumber inilah kemudian dibukukan ke dalam sebuah kitab yang disebut dengan Talmud. Namun oleh kebanyakan kaum Yahudi, kitab ini dianggap sebagai kitab yang diturunkan dari langit dan mereka meletakkannya setara dengan Taurat. Protokol pendeta yang dimaksud adalah simapanan semua catatan keagamaan pendeta Yahudi, surat-surat atau risalah dan atau berupa aturan tata tertib keagamaan Yahudi yang merupakan dokumen-dokumen penting yang kemudian dihimpun menjadi satu risalah kitab suci agama Yahudi. Terbentuknya kitab protokol tersebut dikatakan sejak akhir abad ke-19, tetapi siapa penyusunnya belum diketahui secara pasti. Sistem kepercayaan agama Yahudi. Bangsa Yahudi kuno seperti juga bangsa-bangsa lain di dunia merupakan pemuja nenek moyang, patung, binatang-binatang, dan kebiasaan menyembah berhala. Kebiasaan ini masih tetap dipraktikkan setelah kedatangan Nabi Ibrahim yang mengajarkan faham keesaan Tuhan kepada bangsa Yahudi. Maka diutuslah Nabi Musa oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi dengan membawa wahyu Tuhan untuk mengembalikan keyakinan mereka kepada keyakinan tauhid bapa moyangnya Nabi Ibrahim.
Ajakan Nabi Musa untuk kembali kepada keyakinan tauhid ini dihuraikan di dalam Taurat atau Perjanjian Lama Kitab Keluaran 20 Nisbah 1 hingga 5. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang Maha Pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tuhan yang Maha Esa atau Allah yang diperkenalkan Musa kepada kaumnya ini disebut dengan Yahweh, suatu nama yang tidak dikenal akal katanya dengan pasti. Boleh jadi diambil dari materi kehidupan dan bisa juga merupakan panggilan kepada lamir gaib, yakni kata ganti orang ketiga, kerana Bani Israel takut menyebut Tuhan secara langsung sebagai penghormatan dan mereka mencukupkan dengan isyarat, dan mungkin ada perkiraan-perkiraan lain. Larangan menyebut Tuhan secara langsung ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, kerana kata Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ketakutan akan kesalahan dalam penyebutan nama penghormatan kepada Tuhan ini malah terlalu berlebihan, sehingga Ahmad Didat menjelaskan bahawa sejak semula mereka merasakan keanehan kerana nama penghormatan bagi Allah justru tidak boleh diucapkan sebagai sebuah kata. Pengharaman terhadap ucapan ini diterapkan secara sungguh-sungguh. Siapa yang berani melanggarnya akan dijatuhi hukuman mati. Walaupun Tuhan dilarang diserupakan dengan segala jenis makhluk, malahan namanya pun tidak boleh disebut secara sembarangan. Akan tetapi banyak ayat-ayat di dalam Alkitab yang menjelaskan sifat-sifat Tuhan yang menyerupai makhluk seperti berkaki, lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Berjalan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Pandangan kaum Yahudi kepada Yahweh mengalami perkembangan dari tiap kurunnya. Yahweh dalam satu kurun tertentu berbeza dengan Yahweh dalam kurun lainnya. Perkembangan pandangan bangsa Yahudi terhadap Yahweh ini dapat dibagi ke dalam 3 tingkatan, iaitu 1. Tuhan Yahweh sebelum didirikan haikal. Pada tingkatan ini dimulai pada saat Musa menyeru kaum Yahudi agar beriman kepada Yahweh, Tuhan yang Maha Esa. Akan tetapi seruan Musa itu disambut kaum Yahudi tidak sungguh-sungguh, kerana hanya untuk beberapa saat saja mereka mengikuti Musa, namun setelah itu mereka kembali menyembah anak lembu dikala Musa masih hidup. Pada zaman kekuasaan hakim-hakim bangsa Israel bukan hanya menyembah patung anak lembu melainkan menyembah juga Baal, Ashtoreth, Tuhan-Tuhan Aram, Tuhan-Tuhan Sidom, Tuhan-Tuhan Moed, Tuhan-Tuhan bangsa Ammon, dan Tuhan-Tuhan bangsa Palestina. 2. Tuhan Yahweh dalam haikal.
Pada masa kekuasaan Sulaiman dibangunlah tempat ibadah Haikal yang menjadi pusat penyembahan bagi bangsa Israel. Pada masa ini sekalipun masih ada keyakinan keberhalaan, akan tetapi ada satu keyakinan pada bangsa Israel bahawa Yahweh adalah Tuhan yang tunggal bagi bangsa Israel yang mengatasi Tuhan-Tuhan segala bangsa. Yahweh telah memiliki makna yang berbeza dengan masa sebelumnya, kerana Yahweh adalah Tuhan yang dimonopoli oleh bangsa Israel. Mereka tidak memperkenankan bangsa lain menyembahnya, dan Yahweh diakui sebagai Tuhan mereka, tapi mereka juga mengakui dan menyembah Tuhan-Tuhan bangsa lain. 3. Tuhan Yahweh setelah hancurnya Haikal. Yahweh pada tingkatan ini dianggap Tuhan yang berada di mana-mana, dimanapun bangsa Israel berada, baik di Palestina ataupun yang berada di luar Palestina, maka Tuhan akan selalu bersama mereka. Pada tingkatan inilah Tuhan yang di luar tradisi keyakinan bangsa Yahudi mulai diperkenalkan, iaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh alam. Dalam keyakinan bangsa Yahudi, mereka adalah merupakan kaum pilihan Tuhan yang melebihi dari segala kaum. Kaum Yahudi memandang diri mereka sebagai kaum yang kedudukannya lebih tinggi dan lebih mulia dari kaum-kaum yang lain. Keyakinan bangsa Yahudi ini berdasarkan bunyi firman Tuhan, "Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya." Pilihan Tuhan untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan tentu merupakan hak mutlak Tuhan yang tidak dapat ditolak oleh makhluk apapun. Akan tetapi Tuhan juga mempunyai hak untuk meminta dan menuntut kepada bangsa pilihannya itu agar selalu berpegang pada perintah dan peraturan Tuhan yang telah memilih mereka, dan inilah yang dibuat Tuhan kepada bangsa pilihannya itu, di dalam kitab Ulangan 7 Nisbah 7 hingga 11. Bukan kerana lebih banyak jumlahnya dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi kerana Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui, bahawa Tuhan, Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Pilihan Tuhan kepada bangsa Israel itu bukan tanpa syarat, kerana Tuhan memberikan syarat bahawa sikap Tuhan itu hanya berlaku bagi mereka yang tetap berpegang kepada perintahnya. Kepada mereka yang tidak memenuhi syarat itu atau tidak berpegang teguh pada perintah Tuhan, maka Tuhan tidak akan segan untuk selekas mungkin memberikan balasan dan membinasakan mereka. Perintah Tuhan yang harus dipegang teguh oleh bangsa pilihan itu tercantum di dalam Alkitab Keluaran 20 Nisbah 1 hingga 17 sebagai 10 perintah Tuhan, iaitu 1. Aku adalah Tuhanmu,
tiada Tuhan selain aku. 2. Jangan membuat patung dan menyembah patung. 3. Jangan menyebut Tuhan dengan sia-sia. 4. Ingatlah kamu pada hari Sabat dan sucikanlah ia. 5. Hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu panjang. 6. Jangan kamu membunuh. 7. Jangan kamu berzina. 8. Jangan kamu mencuri. 9. Jangan kamu bersaksi palsu pada sesama manusia. 10. Jangan kamu merampas hak orang lain. Sistem peribadatan agama Yahudi. Ada beragama bentuk peribadatan dalam agama Yahudi, di antaranya adalah ibadah sembahyang yang dilakukan 3 kali dalam sehari, iaitu pada pukul 9 pagi, pukul 11 pagi, dan pukul 3 sore. Sembahyang dilakukan secara berdiri, kemudian mengucapkan syahadat, mengucapkan solawat sebanyak 19 kali, dan terakhir penutup membaca doa. Sembahyang ini dilakukan secara berjamaah sedikitnya diikuti oleh 10 orang, terutama yang telah berusia 13 tahun ke atas. Selesai solat atau dalam waktu tertentu ada kalanya mereka berdoa sambil berlutut atau sujud sampai mukanya tersungkur ke bumi. Bentuk peribadatan lain yang ada dalam agama Yahudi adalah korban. Dalam tradisi agama Yahudi ada 3 macam upacara korban, iaitu korban perdamaian, korban pemujaan, dan korban lainnya. Korban perdamaian adalah korban yang dilaksanakan untuk memohon perdamaian dengan Tuhan, dalam arti memohon pengampunan dosa-dosa yang dilakukan secara tidak sengaja. Korban pemujaan adalah korban-korban yang disebut korban bakar, korban keselamatan, dan korban dengan sesajian. Dan korban lainnya adalah korban perjanjian, korban pelantikan umum, korban cemburu dan korban pembunuhan. Termasuk dalam bentuk peribadatan agama Yahudi adalah puasa. Puasa dilakukan sebagai sarana untuk rasa syukur, membersihkan diri atau ungkapan duka. Puasa ini dilakukan pada saat memperingati peristiwa-peristiwa penting semisal memperingati hari pembebasan dari perbudakan Firaun, hari permulaan Yerusalem dikepung, hari jatuhnya kota Yerusalem ke tangan Nebukadnezar, hari Kanisyah dihancurkan, hari Gedaliah terbunuh. Selain diperingati dengan puasa, peristiwa-peristiwa atau momen-momen yang dipandang penting bagi bangsa Yahudi itu dijadikan sebagai hari suci. Beberapa hari suci untuk mengenang peristiwa-peristiwa penting itu adalah 1. Hari Paskah, iaitu hari raya untuk memperingati pembebasan leluhur bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. 2. Hari Pantekosta, iaitu hari ke-50 sebagai hari pesta pasca panen. 3. Hari Perdamaian Besar, iaitu hari ke-10 dari bulan ke-7 menurut kalender Yahudi, sebagai hari penghapusan dosa dengan cara puasa dan korban. 4. Hari Raya Pondok Daun, iaitu tiap tanggal 15 hingga 22 pada bulan ke-7 kalender Yahudi. Diadakan korban serta pesta makan dan minum dan berdiam di pondok-pondok yang terbuat dari daun sebagai akhir dari masa panen. 5. Hari Penebusan Dosa, iaitu tiap akhir bulan ke-6 atau awal bulan ke-7 kalender Yahudi. 6. Hari Bulan Baru, iaitu hari pertama setiap bulan baru dengan menjalankan korban dan jamuan makan bersama. 7. Hari Sabat, iaitu suatu hari selama tahun ke-7 menurut kalender Yahudi sebagai hari beristirahat di mana dilarang bercocok tanam.
8. Hari besar seperti Tahun Yobel, Hari Raya Pembebasan Bait Suci, Hari Raya Purim. Sistem etika agama Yahudi. Aturan tentang susila dan perilaku yang baik dalam agama Yahudi umum ditandaskan di dalam 10 perintah Tuhan yang termaktub di dalam Kitab Keluaran. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang Maha Pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, iaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan mengerjakan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu, kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Isi dari 10 perintah Tuhan sebagaimana yang terdapat di dalam ayat-ayat Kitab Keluaran di atas adalah sebagai berikut. 1. Aku adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selain Aku. 2. Jangan membuat patung dan menyembah patung. 3. Jangan menyebut Tuhan dengan sia-sia. 4. Ingatlah kamu pada hari Sabat dan sucikanlah ia. 5. Hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu panjang. 6. Jangan kamu membunuh. 7. Jangan kamu berzina. 8. Jangan kamu mencuri. 9. Jangan kamu bersaksi palsu pada sesama manusia. 10. Jangan kamu merampas hak orang lain. Selain 10 pokok ajaran susila tersebut masih ada ajaran lain tentang kesusilaan yang harus diperhatikan oleh kaum Yahudi. Di antaranya adalah perihal kesucian dalam berkeyakinan, iaitu bahawa kaum Yahudi harus berpegang teguh kepada kepercayaan dan peraturan yang telah diperintahkan dan agar menjauhi segala bentuk penyimpangan keyakinan dan peribadatan seperti keberhalaan. Kesucian keyakinan akan melahirkan nilai susila keadilan dan kebenaran, di mana keadilan itu adalah menegakkan secara benar dari segala perintah dan peraturan Tuhan, dan kebenaran adalah segala perintah dan aturan itulah sebagai kebenaran hakiki.
Dari ketiga nilai ini akan melahirkan sikap cinta mencintai antara sesama kaum Yahudi, di mana rasa cinta kepada sesama itu harus seperti mencintai diri sendiri, sebab cinta yang tidak serupa seperti itu bukanlah cinta yang didasarkan kepada kecintaan kepada Tuhan. Demikianlah saling cinta mencintai harus tumbuh pada jiwa setiap kaum Yahudi, sehingga sikap sebaliknya seperti saling dengki di antara sesama kaum Yahudi adalah perbuatan tercela. Demikian pula halnya dengan dendam, menyebar fitnah, mengancam hidup sesama, serta merusak tanaman adalah perbuatan tercela yang harus dihindari. Aliran-aliran dalam agama Yahudi. Selama dalam penguasaan bangsa Grik, kaum Yahudi dihadapkan pada pengaruh budaya Helenis yang sangat kuat. Akibatnya pandangan keagamaan bangsa Yahudi terpecah ke dalam 4 aliran, iaitu 1. Aliran Saduki, dipimpin oleh imam-imam besar di Jerusalem dan berpengaruh terhadap lapisan atas dan kaum terpelajar Yahudi. Lebih menekankan pada persoalan politik sehingga pengikutnya lebih banyak berasal dari kaum bangsawan Yahudi dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam pikiran dan budaya Helenis. 2. Aliran Farisi, pengikutnya kebanyakan dari kalangan rakyat biasa yang berada di bawah pimpinan para rabai. Karenanya aliran ini begitu taat dan berpegang teguh pada syariat Taurat Musa. Aliran ini berdasarkan namanya Farisi bermakna yang memisahkan diri, iaitu memisahkan diri dari masyarakat yang telah mencampur-adukkan ajaran Taurat dengan budaya dan kepercayaan bangsa lain. 3. Aliran Zilot, merupakan pecahan dari aliran Farisi kerana kecewa atas sikap yang terlalu pasif dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Yahudi dari kalangan Farisi. 4. Aliran Asidim, pihak yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya untuk beribadat dalam bentuk halwat pada tempat-tempat terasing untuk mencapai kesucian diri. Bab 6. Agama Kristen. Sejarah perkembangan agama Kristen. Keberadaan agama Kristen tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa dan agama Yahudi, suatu bangsa yang terus-menerus dalam pelarian dan pengasingan, terusir dari Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan Tuhan untuk bangsa Yahudi. Suatu negeri di mana pada kurun tertentu yang singkat pada masa kejayaan bangsa Yahudi, berdiri kerajaan Yahudi yang didirikan setelah merebut tanah itu dari penduduk asli setempat. Setelah keruntuhan kerajaan itu, bangsa Yahudi terserak di banyak negeri terutama di dalam wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Walaupun berada dalam wilayah dan kekuasaan Kekaisaran Romawi, bangsa Yahudi rupanya masih tetap berpegang teguh pada keyakinan tradisional mereka yang mendapat kebebasan dari Kaisar Romawi untuk menjalankan kepercayaan dan peribadatan mereka. Akan tetapi, kebebasan itu masih belum dirasa cukup sebab masih berada dalam kekuasaan bangsa lain, padahal mereka merasa diri merekalah sebagai bangsa pilihan Tuhan yang mesti memimpin umat manusia. Pandangan yang demikian inilah yang mengobarkan semangat kebangsaan dalam hati banyak orang Yahudi yang memberikan keberanian kepada mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasa Romawi, sekalipun pemberontakan itu selalu dapat dipatahkan oleh pasukan Romawi. Namun demikian harapan akan kejayaan bangsa Yahudi selaku bangsa pilihan Tuhan tidak pernah padam dan terus menggelora dalam diri bangsa Yahudi,
dengan satu pengharapan akan kedatangan seorang Mesias, Al-Masih, yang akan mewujudkan janji Tuhan. Untuk beberapa lama harapan bangsa Yahudi akan Mesias belum juga terpenuhi sampai akhirnya turun Roh Kudus pada Pesta Pantekosta. Saat itu beberapa orang-orang yang hadir menyaksikan dan memberikan keyakinannya akan Roh Kristus yang membawa karunia Tuhan untuk memenuhi janji Tuhan kepada bangsa Yahudi.